Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara semuanya? Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, dan hikmat Tuhan yang menolong kami dalam mengerjakan segala aktivitas kami. Dan kami sungguh mengucap syukur juga ya Tuhan, untuk berkat pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6-7. Tertulis demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kebiasaan unik dari pedagang burung pipit di suatu daerah bernama Vigo di Spanyol, di mana mereka akan memberikan bonus seekor burung pipit untuk setiap pembelian 4 ekor. Para penjual burung pipit itu menjual 2 ekor burung pipit dengan harga 1 chico. Chico pada waktu itu merupakan istilah mereka dalam menyebut jumlah satuan uang peseta yang digunakan beberapa puluh tahun lalu. Tidak seperti sekarang yang sudah menggunakan mata uang euro. Jadi 4 ekor burung akan berharga 2 chico. Dan untuk pembelian seharga 2 chico itu, mereka akan menambahkan seekor burung lagi, menjadi total 5 ekor burung. Yang menarik di sini saudara, ada seorang anak muda di Vigo yang bertobat karena merasakan jamahan Tuhan melalui ayat yang kita sudah baca dan dengar pada saat ini. Ketika anak muda ini membaca ayat ini, ia merasakan perkataan Tuhan secara nyata dalam tradisi kehidupan masyarakat di Vigo, khususnya dalam hal penjualan burung pipit, dan ia merasakan dirinya seperti burung yang kelima yang dijadikan bonus dan tidak dianggap. Namun ternyata melalui ayat ini ia mengerti bahwa ia tidak dilupakan oleh Tuhan. Jamahan Roh Kudus yang heran membuat anak muda ini bertobat dan percaya kepada Kristus hanya melalui sebuah ayat yang terdengar sederhana. Kembali kita perhatikan ayat ini saudara. Dalam Lukas 12 ayat 6 Tuhan mengatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Kelihatannya burung-burung ini dalam posisi tidak berdaya, diperjualbelikan, bahkan ada yang tidak diperhitungkan, hanya dijadikan bonus untuk menarik orang untuk membeli. Melalui hal ini saudara, Tuhan Yesus sedang memperhadapkan kepada pendengarnya pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini, mengenai suatu realita sederhana yang nampak di pasar-pasar atau di tempat penjualan, dan gambaran tentang kasih kepedulian Tuhan kepada kita yang melebihi burung-burung pipit. Burung-burung itu walaupun nampaknya lemah dan tak berdaya, namun tidak ada satupun yang dilupakan oleh Tuhan. Melalui hal ini saudara, Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita bahwa bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Kerinduan Tuhan bukanlah untuk menghukum atau menyakiti kita. Kerinduannya adalah untuk mengasihi dan memberkati kita. Salah satu contoh yang jelas adalah dengan melihat dunia ciptaannya dan melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala yang diperlukan oleh berbagai jenis hewan dan burung karena perhatiannya yang penuh kasih. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kepada setiap makhluk ruang dan tempatnya masing-masing. Namun saudara, kita, manusia, pastinya lebih berharga daripada segala jenis hewan atau hal lain apapun yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus ingin kita mengerti betapa berharganya kita bagi Tuhan. Jadi Dia mengatakan hal ini saudara. Dia memberitahukan satu kebenaran
bahwa kita tidak pernah dilupakan Tuhan. Kita jauh melebihi burung-burung pipit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali situasi kehidupan membuat kita merasa bahwa diri kita dilupakan. Masalah yang terus melanda membuat kita berpikir bahwa tidak ada yang mempedulikan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah berdoa dan belum mengalami jawaban. Lalu saudara mulai merasa dibiarkan dan dilupakan. Tapi firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita semua bahwa kita tidak pernah dilupakan Tuhan. Tuhan mengingat kita selalu, saudara. Kita ada dalam rencananya yang baik. Karena hal ini, saudara, mari kita jangan takut, tapi bersyukurlah dan bersukacitalah. Bersemangatlah dalam menjalani hidup ini. Berimanlah dan miliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan dan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada menopang, memelihara, menyediakan, menolong, memberkati, dan melindungi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Memberikan kami suatu kesadaran, sehingga kami memahami bahwa sungguh Engkau tidak melupakan kami. Walaupun seringkali situasi membuat kami berpikir bahwa kami dilupakan, kami dibiarkan, tapi melalui firman-Mu kembali kami menyadari bahwa kami tidak pernah dilupakan Tuhan. Kami tidak pernah dibiarkan Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menopang hidup kami, memberikan kami kekuatan, jalan keluar, menyediakan berkat-berkat-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau mengingat kami. Bahkan Engkau tahu siapa nama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tempat terpencil sekalipun, di mana tidak ada orang yang tahu di mana keberadaan kami, di situ Engkau tahu kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan tidak ada yang dapat menghalangi kami dari hadirat-Mu. Engkau selalu memperhatikan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak. Lingkupi kami dengan kuasa, kasih, dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Berikan kemenangan bagi setiap mereka di dalam kuasa nama-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.